Para ulama kemudian menyebutkan beberapa resep agar kita bisa bangun sholat tahajud. Yang pertama, resep yang pertama, siang harinya jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling utama ini. Siang hari jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau siang harinya sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sulit bagi dia untuk mendapatkan jamuannya Allah. Sebab malam hari itu khusus ini. Ini tamu-tamu istimewa. Ya, tamu-tamu istimewa. Hidangannya ini beda sama hidangan yang lainnya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keutamaan, ya, bangun untuk sholat tahajud, siang harinya jangan bermaksiat. Nah, ini sudah sering kita dengar bagaimana Imam Hasan Al-Basri ketika didatangi oleh muridnya mengeluhkan kepada Imam Hasan Al-Basri, saya pengen bangun malam, sudah niat, tapi nggak bisa bangun malam, saya selalu saja telat. Ini kenapa? Kata Imam Hasan Al-Basri, kabbalatka syahwatuk. Engkau sudah terikat, terkekang dengan syahwatmu, sehingga nggak bisa bangun malam. Ini katanya Imam Hasan Al-Basri. Makanya kemudian dia berhenti bermaksiat di siang hari. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi dia untuk bangun di malam hari. Ini kalau sudah siang harinya bermaksiat, susah dia bangun malam harinya. Mungkin saya bangun Ustaz ya sekali. Coba yang dimaksud ini istiqomah. Besoknya juga udah enggak lagi gitu. Besoknya sudah tidak lagi. Sekali dia nyoba gitu, tapi enggak bisa istiqomah. Tapi kalau siang harinya sudah taat, makanya salat 5 waktunya itu rajin, tepat waktu, berjamaah, insyaallah ini mudah bagi dia untuk bangun di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian yang kedua, ini secara khusus, ini bagian dari maksiat, tapi secara khusus, ya, makanannya itu halal. Makanannya itu halal, jangan makan dari barang-barang yang haram. Tapi kalau sudah makanannya haram, susah ini untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan enggak nerima selain yang baik-baik. Ini kalau yang datang ini ada tamu khusus VIP, enggak diterima kalau yang enggak baik-baik ini. Tapi dia yang memang pantas ini. Silakan ini masuk ke bagian VIP ini. Jadi makanannya itu halal. Diusahakan siang hari makan, ya, dari makanan yang halal, bukan makanan yang haram. Kemudian juga yang lainnya itu di siang harinya itu ada qailulah, tidur sejenak, sebentar, ya, bukan tidur yang banyak. Siang harinya itu tidur qailulah 15 menit sampai setengah jam, bukan berjam-jam. 15 menit sampai setengah jam yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Kapan itu biasanya qailulahnya Rasulullah? Riwayat ada yang mengatakan Rasulullah pernah tidur itu sebelum zuhur. Ketika menjelang zuhur Rasulullah sudah bangun. Itu qailulahnya Rasulullah. Tapi pernah disebutkan setelah salat Jumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur setelah itu. Nah, jadi ada dua cara. Bisa sebelum zuhur atau sesudah zuhur. Mana yang paling pas bagi kita? Yang terpenting ada qailulah sebentar, tidak banyak. Nah, itu dan ternyata dari sisi kesehatan juga tidur yang sebentar di siang hari itu qailulah itu bisa mengalahkan kualitas tidur di malam hari. Itu yang akan membantu kita untuk bangun di malam hari ini. Ya, tidur sejenak. Kemudian yang berikutnya juga adalah yang tidak kalah pentingnya adalah sebelum tidur. Ya, sebelum tidur. Nah, sebelum tidur itu makannya itu ada jarak antara makan malam dengan tidur malamnya. Ada jarak itu. Rasulullah biasanya makan malamnya kapan? Bisa qablal maghrib atau ba'dal maghrib, bukan ba'dal isya. Makanya istilah dari orang-orang Arab itu al-asya qabla al-isya, makan malam sebelum salat isya. Jadi bisa sebelum maghrib atau setelah salat isya. Nah, kalau sekarang dalam ilmu kesehatan itu 2 jam sebelum tidur katanya. Itu yang bagus. Tapi kalau habis makan malam langsung tidur,
itu diisi perutnya langsung berat itu dan susah bangunnya itu. Tapi kalau dia sudah ada jarak antara makan malam sama tidurnya, nah insya Allah itu sudah kosong perutnya sehingga dia ringan untuk bangkit dan bangun di malam hari. Ini salah satu kiat-kiatnya. Selain itu ketika menjelang tidur juga tidurnya ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebelum tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, membersihkan dirinya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga baca zikir-zikirnya, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baca surat Al-Mulk dan baca wiridannya, kemudian juga membaca ayat kursi, baca doa, ya, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika wa fawwadtu amri ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika, dan seterusnya. Ini biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali dan diusapkan ke seluruh wajahnya, ruqyah, sehingga dia tidur enggak bareng setan. Nah, kadang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan ada orang-orang yang tidur sama setan. Ya. Tidur sama setan. Ya kalau dia tidak melakukan ini sehingga apa? Dia ditindih oleh setan. Makanya berat. Nah, ini terutama kepada wanita. Makanya para wanita, istri-istri kita itu, anak-anak perempuan itu ditekankan untuk wudu terlebih dahulu sebelum tidur, kemudian baca ini. Agar apa? Tidak ditindih sama setan. Ya termasuk kita gitu. Sehingga bangunnya juga gampang. Nah, ya, kalau semacam ini insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan kita. Dan yang terakhir tentunya niat, azam yang kuat. Kalau enggak punya azam, niat, tekad yang kuat, enggak bisa bangun. Enggak akan bangun itu. Kadang kita seringlah mencoba itu. Kalau mau nonton sepak bola itu di tengah malam, padahal enggak pakai alarm itu. Tapi niat, saya mau nonton ini nanti ini. Bangun ternyata itu. Setengah jam sebelum pertandingan sudah bangun. Andaikan niat itu juga kita pasang untuk sholat tahajud, insya Allah juga bangun, ikhwatal iman. Enggak pakai alarm bangun insya Allah. Tapi apa? Niatnya harus kuat. Tapi kalau enggak punya niat setengah-setengah, aduh, mau bangun enggak ya? Tapi nanti saya ngantuk, gimana ya? Gimana nanti ininya? Nah, ini sudah setengah-setengah ya enggak bangun beneran ya. Nah ini ikhwatal iman beberapa kiat ya, beberapa kiat yang disebutkan oleh para ulama.